Batuk, pilek, dan sulit bernapas seketika dialami Gibran. Itulah realitas yang terjadi di Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, hampir 150 juta penduduk negeri ini berstatus perokok. Indonesia is being massacred by cigarettes. Adi Ilam first lit up when he was 4, now smokes 25 cigarettes a day, and it's all perfectly legal. Halo Sobat Sehat. Merokok merupakan kebiasaan yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat merusak organ tubuh secara perlahan, seperti paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Meskipun merokok dapat memberikan rasa nyaman sesaat, kebiasaan ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, seperti kanker paru-paru, kanker jantung, stroke, dan gangguan pernapasan. Selain membahayakan diri sendiri, asap rokok juga dapat berdampak pada keluarga dan orang-orang di sekitar sebagai perokok pasif yang menghirup asap tersebut. Dengan mengurangi dan berhenti merokok, Anda dapat memperoleh banyak manfaat. Antara lain, tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, pernapasan lega, dan beresiko penyakit berbahaya menurun, serta keluarga terhindar dari paparan asap rokok. Mari mulai langkah kecil untuk lebih hidup sehat. Jika Anda masih merokok, cobalah mengurangi jumlah rokok setiap hari dan mencari dukungan dari keluarga atau tenaga kesehatan untuk membantu proses berhenti merokok. Keselamatan adalah intervensi terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Berhenti merokok sekarang untuk masa depan yang lebih sehat. Baik, sekarang kami sedang bersama salah satu siswa yang merupakan pecandu rokok yang termasuk akut. Mari kita tanya-tanya yuk. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan, kami siswi dari SMK Setidharma 2 Palembang. Di sini kami mau tanya-tanya dulu nih. Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Kakak Wahyu. Wahyu. Umur berapa Kak? Umur 17 tahun. 17 tahun. Kakak itu perokok ya? Iya, Termasuk perokok aktif atau pasif? aktif. Aktif. Sehari bisa habis berapa bungkus tuh Kak? 2 bungkus kurang lebih. 2 bungkus. Sebelumnya kakak itu awal mula ngerokok karena apa sih Kak? Karena mau nyoba-nyoba aja lihat teman-teman pada ngerokok semua. Kakak pernah nggak sih kayak sekali-sekali nih kayak gue mau berhenti mau coba-coba berhenti, pernah nggak kayak gitu? Pernah, tapi susah. Nggak berhasil ya? Nggak berhasil. Kakak kalau ngalihin pikiran dari rokok itu biasanya makan apa sih, kayak makan permen apa? Ya makan permen. Kalau nggak ada uang sama sekali makan permen. Jadi aku mau mengasih tahu informasi kalau misalnya kakak tuh sebenarnya bisa nggak sih berhenti ngerokok, karena menurut saya ya kalau misalnya kakak nggak ngerokok tuh kakak tuh bisa banget nabung buat jalan-jalan, beli apa yang kakak mau. Itu kan bisa lebih bermanfaat kalau kakak tuh nggak ngerokok. Itu juga bisa salah satu menjadi kesukaan kakak gitu kan kalau misalnya kakak nggak ngerokok kan. Menurut saya ya Kak, coba aja kakak tuh berhenti ngerokok dan juga kakak tabungin tuh duit kakak. Misalnya nih kakak ngerokok kan satu hari itu 2 bungkus. Satu bungkus itu berapa? Satu bungkus tuh sekitar 30 sampai 40 ribu. Nah, kalau misalnya kakak sehari nggak ngerokok itu kan udah menghasilkan 80 ribu. Itu kan bisa buat jalan, makan, nongkrong, beli makanan atau baju yang kakak suka. Itu kan bisa banget tuh. Menurut saya itu sih, kalau misalnya kakak mau berhenti ngerokok, kakak juga bisa banget. Karena itu ngaruh banget Kak ke dampak yang lain. Nih, kakak tahu juga nggak sih dampak bahaya dari ngerokok itu? Bisa menyebabkan asma. Ya. Dan udah tertera jelas juga Kak ya, di kemasan ngerokok itu kalau bisa menyebabkan kanker tenggorokan. Emang kakak nggak takut tuh bisa jadi kayak gitu juga? Ya takut sih, tapi mau gimana lagi? Kalau saran saya nih ya Kak, kakak harus mulai berhenti dari sekarang. Rokok itu memang nggak langsung bikin kita itu mati atau meninggal, tapi dia tuh membunuh secara perlahan dan itu pasti. Jadi di paru-paru kita itu nanti akan penuh dengan asap rokok dan itu bikin kakak susah untuk nafas. Jadi kakak harus mulai berhenti dari sekarang, mumpung umur kakak juga masih muda nih. Kalau kakak udah tua, kakak bakalan ketergantungan, itu bakalan bikin kakak kayak tadi kena asma, susah nafas kayak tadi. Baiklah, tadi kan sudah dijelaskan nih sama teman-teman saya. Nah, jadi kakak bisa ambil kesimpulannya. Kakak harus berhenti merokok untuk kesehatan maupun demi ekonomi. Itu untuk memperbaiki kondisi kakak, baik dari kesehatan maupun dari ekonomi.
ekonomi juga merupakan hal yang penting loh untuk kehidupan kakak. Nanti kalau kakak misalnya lagi keperluan ada uang nih, kakak nggak pegang uang karena rokok, kakak bisa beli rokok terus gitu. Kalau untuk rokok kakak ada uang terus, tapi untuk kesehatan kakak nggak berpikir. Jadi untuk masalah ini kakak harus berpikir lagi ya. Apalagi kakak sekarang masih remaja nih, harus mengikuti sekolah-sekolah yang lain lah. Seharusnya kan, jadi kakak harus berpikir, masih panjang masa depan kakak. Baiklah kak, itu saja edukasi dari kami. Semoga kakak bisa menerima dan menjalankan apa yang kami katakan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kakak. Tentang apa yang kami sampaikan hari ini. Yes. Dan supaya kondisi kedepannya kakak lebih baik lagi. Ini juga untuk kebaikan kakaknya dan Orang lain Ya. sekitarnya. Ya makasih ya kak. ya makasih. Dari hasil pembahasan dan edukasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kebiasaan yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, karbon monoksida yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan stroke. Selain berdampak pada kesehatan fisik, merokok juga merugikan secara ekonomi karena membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kebiasaan yang tidak memberikan manfaat. Edukasi tentang bahaya merokok sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja, agar tidak mencoba atau berhenti merokok sejak dini. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah dan mengurangi angka perokok demi terciptanya generasi yang lebih sehat dan berkualitas.